Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jafri Rianson dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengolahan data dengan app atau GARD menggunakan Epius. Nah, ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya. Itu yang dinamakan mata kuliahnya itu ekonometrika yang diampu langsung oleh dosen saya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Volatilitas. Volatilitas merupakan kondisi data di mana terdapat beberapa periode yang memiliki pola data yang sangat fluktuatif. Dan sedangkan periode lainnya itu memiliki pola data yang relatif stabil. Dan jika suatu data itu memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, maka data data tersebut dikatakan memiliki variasi yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan tentang volatilitas merupakan sangat penting dalam berbagai era. Sebagaimana contoh studi ekonometrika pada variabel makroekonomi seperti inflasi sangat penting di dalam mempelajari variabilitasnya. Pentingnya Pak pentingnya volatilitas ini dapat diketahui pada seorang importir, eksportir dan pedagang di dalam pasar asing. Nah, variabilitas nilai tukar akan menyebabkan kerugian atau keuntungan yang besar. Investor dalam bursa saham sangat tertarik di dalam mempelajari volatilitas harga saham. Volatilitas yang tinggi berarti akan terdapat kerugian atau keuntungan yang besar dan oleh karena itu akan terdapat ketidakpastian yang tinggi. Dalam pasar yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, akan sangat sulit perusahaan meningkatkan modalnya di pasar modal. Nah, model yang digunakan oleh menangkap flying variance itu dinamakan dengan model ARS yang dikembangkan langsung oleh Angel dan model GARD itu dikembangkan langsung oleh Slave. Model ARS. Nah, di model ARS ini sebagaimana juga suatu data time series itu mengalami variasi sepanjang waktu di mana error variasinya itu saling berhubungan dan kemudian data data tersebut digunakan ke dalam suatu model, maka model tersebut disebut dengan ARS dan model model yang dikembangkan pertama kali oleh Angel. Model ARS sebagaimana model ARS ini mengukur volatilitas yang bisa kita digambarkan sebagai berikut sebagai contohnya. Ini merupakan bentuk sebagai contohnya. Kita langsung saja masuk selanjutnya. Nah, di mana XT itu merupakan perubahan relatif dari rata-rata nilai tukar yang telah disesuaikan. Uh, Sekarang kita dapat menggunakan sebagai ukuran volatilitasnya. Dan kuadrat dari XT itu menunjukkan bahwa nilai volatilitas akan sangat tinggi pada periode ketika terdapat perubahan yang besar dan pada harga aset keuangan dan nilai volatilitas akan relatif kecil ketika terdapat perubahan yang kecil pada harga aset. Nah, dengan F2-nya itu sebagai ukuran volatilitas, bagaimanakah kita mengetahui bahwa data tersebut berubah sepanjang waktu? Nah, misal kita mempertimbangkan model AF1 atau rimanya, ini merupakan bentuk persamaannya. Lanjut. Jadi, model ini menggambarkan bahwa volatilitas pada periode sekarang berhubungan dengan nilainya dalam periode sebelumnya ditambahkan nilai errornya. Jika beta satu positif dan ini menunjukkan bahwa volatilitas data tersebut tinggi pada periode sebelumnya dan sehingga volatilitas tersebut akan berlanjut hingga saat ini dan mengindikasikan bahwa terdapat volatilitas. Jika beta satu itu bernilai nol maka tidak terdapat volatilitas. Nah, itu uji signifikansinya itu pada hasil estimasi beta satu dapat dilakukan dengan menggunakan uji T biasa ya. Dan model satu itu merupakan model ARC karena volatilitas data sekarang hanya dipengaruhi oleh volatilitas data sebelumnya. Ini merupakan di model ARC ini model umum dari volatilitasnya ini. ARC ini kita bisa lihat di sini ini merupakan bentuk persamaannya. Dan di sini dia menunjukkan bahwa volatilitas saat ini berhubungan dengan volatilitas periode sebelumnya. Dan untuk menentukan nilai P dapat digunakan ukuran seperti APK Information Criterion. Nah, untuk melihat apakah data X tersebut mengalami volatilitas atau tidak, maka dilakukan pengujian statistik pada setiap variabel. Gitu. Dan jika variabelnya itu signifikan, maka data tersebut mengalami volatilitas pada AR. Nah, lalu
Lalu dicoba pada plug berikutnya. Pada tahun 1982, uh, Boleslav mengembangkan model art yang kemudian dikenal dengan model gas, di mana menurut model ini conditional variance itu tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat UI, tetapi juga dipengaruhi oleh conditional variance tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan datanya. Nah, kita buka Eclipse dulu. Ini kita klik ke file, work file, mohon maaf. Kita lihat datanya, dan ini data yang akan kita olah. Data ini pada tahun 1999 sampai tahun 2020. Kita bikin di sini 1999 2020. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data. Kita klik Quick, empty group. Ini kita akan masukkan data dulu. Kita copy data di Excel. Setelah itu kita masukkan, kita pindahkan, kita pastikan aja. Rapikan dulu. Dan kita ganti. Setelah itu cut. Oke. Langkah selanjutnya, ini kita akan mencari apakah data ini sudah stasioner atau belum. Kita tutup dulu. Lalu kita klik NT, kita open di datanya, apakah data ini sudah stasioner atau belum. Kita klik view, lalu kita klik unit test. Nah, di sini langkah pertama itu kita akan test for unit, yaitu kita pilih level, klik OK. Selanjutnya kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, maka bisa kita lihat di sini di probabilitasnya itu 0,9029. Artinya data ini belum stasioner. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan lagi. Kita klik unit test, lalu kita klik one difference. Kita klik OK. Di hasil probability-nya ini 0,0101, artinya ini kecil dari 0,05, maka dapat kita artikan bahwa data ini sudah stasioner. Langkah selanjutnya kita akan melihat dari art atau gap-nya itu. Kita klik kita klik estimation equation, lalu kita masukkan persamaannya di sini. Pagurung MT segurung konstanta, dan metodenya ini kita ganti dengan ARCS, autoregressive conditional heteroscedasticity. Kita klik. Nah, ini langkah selanjutnya, langkah yang kita ambil itu kita akan klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sini. Ini merupakan hasilnya. Bagaimana di probabilitasnya ini yang residual ini 0,00, artinya dia kecil dari 0,05.
Jadi bisa kita lihat di sini, di residualnya ini 1 tahun sebelumnya itu ARS yang sebagaimana di sini di probabilitasnya ini 0,05 dan mohon maaf di probabilitasnya ini 0,00 artinya dia kecil dari 0,05 maka dia signifikan sedangkan di cardnya ini di probabilitasnya ini 0,00 dan tentu dia kecil dari 0,05 artinya dia sudah signifikan dan dapat kita simpulkan bahwasannya uh, residual tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat residual saja, akan tetapi dia itu dapat dipengaruhi oleh kondisi varian tahun sebelumnya dan sehingga model AS atau GAF itu lebih tepat digunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.